Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang mengkaji peluang pembukaan keran ekspor benih lobster. Padahal di masa Menteri Susi, ekspor benur telah dilarang. Benur lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berencana akan membuka lagi opsi ekspor benih lobster alias benur. Wahyu Trenggono mengatakan negara utama yang akan disasar dari ekspor benur ini adalah Vietnam. Hanya saja dia menjelaskan, rencana ekspor itu akan dilakukan jika Vietnam mau berinvestasi terlebih dahulu ke Indonesia untuk budidayanya. Vietnam harus berinvestasi dahulu atau budidaya dulu di sini supaya kita dapat manfaatnya juga. Dan kita bisa dapat multipliernya juga. Baru kemudian kalau itu bisa dilakukan, nanti kita kaji lagi. Kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, seperti kami kutip dari Kompas.com. Banyak pihak menyayangkan jika larangan ekspor benih lobster dibuka lagi. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pujiastuti. Di akun X, Susi menyebut lobster sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya. Dengan harga 1/100-nya pun tidak, kata Susi Pujiastuti. Sebelumnya ekspor benur ditutup di masa kepemimpinan Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia melarang keras ekspor benih lobster lewat Peraturan Menteri KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Indonesia. Sebelum ada larangan ini, ekspor lobster cukup besar. Pada 2014, volume ekspor mencapai lebih dari 517 ton, dengan nilai transaksi saat itu mencapai 36,5 miliar. Setahun kemudian, ekspor lobster mencapai lebih dari 470 ton yang nilainya mencapai 39,9 miliar rupiah. Sementara pada 2016, volume ekspor lobster lebih dari 756 ton dengan nilai transaksi saat itu 58,6 miliar rupiah. Penyelundupan benih lobster sangat marak pada 2015 yang mencapai 27,3 miliar rupiah. Sementara pada 2016, penyelundupan benih lobster sebesar 71,7 miliar rupiah. Bahkan setelah ada larangan, penyelundupan masih terjadi. Pada 2017, nilai penyelundupan mencapai 336,3 miliar rupiah dan pada 2018 mencapai 463,4 miliar rupiah. Di masa kepemimpinan Edi Prabowo, kebijakan ekspor benur dibuka lagi. Aturan tersebut ditandatanganinya pada 4 Mei 2020. Setelah Edi tertangkap KPK, kebijakan ekspor benur pun ditutup lagi oleh pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana akan membuka lagi opsi ekspor benih lobster. Apa alasan dari bakal dibukanya lagi ekspor benih lobster? Bagaimana memastikan benih lobster ini tidak punah? Kami akan membahasnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Sakti Wahyu Trenggono. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Dan juga untuk membahasnya ada Guru Besar IPB Ari Purbayanto. Selamat malam, Prof. Oke, Pak Menteri, rencana Pak Menteri ini bikin heboh. Kenapa? Karena kok ada rencana untuk buka ekspor benih lobster. Sebelumnya dilarang. Apa sih keterdesakannya sampai kita harus buka lagi ekspor benih lobster? Saya belum buka loh. Rencana. Maksudnya sudah ada rencana, ada niat kan di sana. Gimana? Kenapa ada niatnya muncul? Jadi gini. Saya cerita dulu sedikit ya. Oke. Jadi semenjak saya dilantik atau saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan Perikanan oleh Bapak Presiden, maka saya keluarkan Permen 17 2021 yaitu menyetop kembali ekspor benih lobster. Ya. Lalu kemudian 2022 saya terbitkan lagi revisi Permen 17 menjadi Permen 16, tetap di stop. Tetapi kemudian budidayanya kita minta untuk dimarakkan supaya Indonesia bisa berbudidaya. Perjalanan itu seperti yang kita lihat sekarang ini ekspornya cuma puluhan miliar. Sementara saya melihat Vietnam itu ekspornya sampai $2,5 miliar. Oke. Lalu saya pergi ke sana dong. Saya pengen tahu nih apa yang terjadi. Pertama, karena banyak sekali nelayan-nelayan dari Vietnam yang juga masuk ke Indonesia yang selalu kita tangkap hampir setiap bulan. Ini tidak bisa kita seperti ini. Sebagai negara tetangga tentu kita harus kolaboratif. Kita harus bisa menjadi bagian dari
tata kelola perikanan dunia juga. Jadi artinya kita harus menjadi supply chain global. Bagaimana kita bisa menjadi supply chain global? Nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita berdiri sendiri, kokoh dengan pendiriannya sendiri, menurut saya kita tidak akan pernah maju. Budidaya itu di negara-negara maju, di negara-negara lain sudah tetangga kita, sudah lompat ke level yang tertinggi. Sementara kita masih tradisional. Membiarkan secara tradisional yang tidak kita manfaatkan dengan baik, itu menjadi kerugian bangsa dan negara yang nggak karuan. Nah, saya pergi ke sana dengan ekspor yang begitu besar, lalu saya mencoba untuk melihat yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? 100% bibit lobster terus saja mengalir ke Vietnam. Secara ilegal? Secara ilegal. Sampai hari ini. Dan hari ini kalau Kompas bisa melihat, kita setiap hari melakukan operasi bersama terus-menerus dan sumbernya. Tapi Pak Menteri, apakah memang harus itu jawabannya membuka lagi ekspor benih lobster? Kenapa bukan kita memperketat pengawasan? Kan ini urusan legal dan ilegal. Tunggu. Sudah 2 tahun, sudah 3 tahun ini pengawasan kita perketat terus. Jebol juga, nggak tahu dari mana jebolnya. Tapi yang pasti sampai saya beli kapal, musuhnya atau penyelundupnya menggunakan kapal yang 8 mesin, saya beli yang 8 mesin, dia beli lagi yang 16 mesin, kita mau ngejar lagi 16 mesin, dia sudah 32 mesin. Gimana caranya kita nahan seperti itu? Cuman satu, kita kerjasama dengan negara yang dituju itu untuk kemudian tidak lagi menerima benih-benih yang ilegal. Karena ini uangnya sangat besar sekali. Kalau Anda sekali waktu memang saya harusnya ajak Kompas untuk melihat ke sana langsung bagaimana apa yang terjadi. Boleh, kita tunggu. Jadi jangan begini ya. Kita menahan ekspor, kita mati-matian negara ekspor, barangnya lepas terus, orang lain yang menikmati. Kita harus bisa menjadi bagian dari supply chain global, itu yang paling penting. Gitu loh. Baik. Nah, caranya gimana? Nah, itu yang harusnya ditanya, caranya gimana? Nanti saya jelaskan caranya. Baik. Sebelum nanti Pak Menteri jelasin, saya ke Prof. Ari. Prof. Ari, ada semacam suasana hati desperate di sini oleh Menteri. Karena katanya kok lepas banyak yang ilegal pun, kalau saya lihat ada 600 juta benih lobster Indonesia diselundupkan ke Vietnam. Nilai kerugian itu bisa mencapai 3 hingga 30 triliun per tahun. Jadi apakah Anda melihat rencana membuka ekspor benih lobster ini jadi solusi, atau mungkin Anda punya tanggapan lain, Prof? Begini. Jadi yang disampaikan Pak Menteri tadi kan beliau menyampaikan kolaborasi, bukan buka. Jadi ada aspek kolaborasi yang mana kita belajar juga transfer teknologi ke Indonesia, perkuat budidaya. Jadi begini, sumber daya yang sudah diberikan Tuhan ke tanah air Indonesia yang kaya raya itu memang wajib dikelola. Dikelola bukan berarti hanya untuk dijaga, ditonton, dan pada akhirnya dia akan mati juga. Aspek pengelolaan ini penting, tapi yang paling sulit adalah mengelola manusianya itu. Kalau mengelola sumber dayanya jelas, lebih mudah. Manusianya yang dikelola yang susah, karena itu walaupun dilarang sekalipun buktinya kan bocor. Dan pengawasan nggak mungkin mengawasi ke setiap orang, dan semuanya harusnya bekerja sama melakukan pengawasan itu. Kenyataannya kan tidak, banyak yang bermain juga. Ini siapa yang main, Prof? Nah, saya nggak menyampaikan siapa bermain, tetapi ini adalah komoditi yang sangat menggiurkan sehingga setiap orang mereka ingin terlibat, dan memang cara-cara ilegal adalah yang ditempuh untuk Prof, kalau kita sedikit melihat ke belakang, saat ada pelarangan ekspor benih lobster, kita kan berharap akan ada peningkatan pembudidayaan begitu. Tetapi apakah mungkin Anda punya data mungkin bahwa memang itu tidak efektif membuat para petambak juga menjadi pembudidaya lobster? Betul, karena memang sampai saat ini yang dituntut adalah adanya transfer teknologi dan juga perkembangan yang pesat terkait dengan budidaya lobster. Dan ini melihat pergerakan itu berkembang dengan sesuai harapan. Karena itu memang perlu ada cara yang mungkin Pak Menteri sudah memiliki cara jitu. Baik.
Terkait dengan cara jitu tadi Pak Menteri yang mengatakan akan memberitahu soal caranya. Salah satu yang saya baca pernyataan dari Pak Menteri bahwa syaratnya kalaupun nanti dibuka, negara yang dimaksud Vietnam misalnya mereka harus investasi, melakukan pembudidayaan. Mungkin dikasih tahu dielaborasi maksudnya gimana Pak Menteri? Ya, jadi begini. Seperti Prof. Ari sampaikan sebetulnya, kita juga diskusi dengan para pakar dan lain sebagainya. Sebetulnya karakteristik daripada baby lobster ini kalau nggak diambil, yang hidup mungkin cuma 1%, bahkan kurang dari 1% yang dia bisa menjadi dewasa. Oke. Nah, ini karunia dari Allah sebetulnya kepada negara kita yang begitu melimpah dan tidak terjadi di negara lain. Gitu. Nah, kalau itu terjadi di negara lain, saya punya keyakinan Vietnam tidak akan juga dia membudidayakannya ngambil dari Indonesia atau dia membeli secara ilegal dari Indonesia. Tapi yang pasti Indonesia begitu melimpah. Kalau data jumlahnya berapa, ya Pak Prof. Ari, saya kira beliau dari Kajiskan, saya punya keyakinan dari IPB pasti ada catatan-catatannya. Tapi menurut saya kalau setiap tahun lebih dari 300-400 juta benih lobster yang terus mengalir dan beredar ke negara tetangga kita, lalu kita tidak mendapat manfaat apa-apa. Kita menjadi penonton saja. Coba bisa dibayangkan. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Sementara kita harus membangun bangsa ini menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kemudian mereka banyak sekali di daerah-daerah seperti di daerah Sukabumi, kemudian di NTB, itu nelayan-nelayan penangkap itu sampai dikejar-kejar oleh petugas kita dan lain sebagainya. Tapi sisi lain kita juga melihat mereka hidupnya seperti itu. Gimana caranya untuk memperbaiki? Nah, itulah kemudian kita telusuri, saya bersama dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menelusuri mata rantainya itu seperti apa. Kenapa kita tidak berhasil dalam 3 tahun ini melakukan budidaya? Banyak budidaya. Di daerah Lampung ada budidaya, di daerah Sukabumi ada budidaya, di daerah Banyuwangi juga ada budidaya. Dari 10 mungkin 1 yang berhasil. Oke. Nah, apa yang terjadi di situ? Ternyata supply chain-nya itu belum siap gitu. Contoh misalnya budidaya, pakannya dari mana? Siapa yang suka? Di Vietnam itu sudah terjadi sedemikian lengkapnya. Jadi ada kelompok yang menyediakan pakannya, ada yang menyediakan distribusinya dan seterusnya. Ada yang fokus betul-betul di dalam budidaya dan kedalamannya berapa dan seterusnya. Jadi saya melihat kenyataan seperti itu kalau kemudian kita mau start dari awal sama dengan mereka, apalagi dikomentari oleh pihak tertentu. Wah, itu dan sebagainya. Itu triliunan, puluhan triliun ini aset negara. Ya, kita udah jagain setengah mati, pakai anggaran setengah mati. Kita bersama-sama dengan kepolisian, dengan aparat-aparat yang lain, jebol juga, lolos terus saya nggak tahu lewatnya mana. Apakah lewat selam, mungkin lewat penyelam barangkali, kita nggak tahu. Nah, maka strateginya saya bicara dengan Menteri MARD yang di Vietnam, saya datengin, saya bicara dengan menterinya, saya katakan kita sebagai negara jadi satu saja sudah. Kalau Vietnam sama Indonesia jadi satu, maka kita akan menjadi jagoan di kawasan, khususnya di sektor kelautan dan khususnya di perikanan. Oke, ini yang kita dorong. Gitu. Oke, baik, saya ke Pari. Karena tadi juga Anda yang menyinggung soal SDM, kemudian Pak Menteri mengatakan bahwa aset negara keluar begitu karena memang entah dari mana bisa keluar, bisa lolos begitu saja. Tapi gini Pak, ketika ada aturan larangan ekspor benih lobster ini kan waktu itu juga para petambak juga teriak ya, karena mereka merasa mereka hidup dari laut begitu. Nah, selama sekian lamanya aturan pelarangan ekspor benih lobster itu berlaku, tapi ternyata tidak mampu menciptakan mereka yang mandiri, petambak mandiri, nelayan mandiri. Apa yang kurang di sana? Apa yang miss menurut Anda? Begini, untuk budidaya lobster ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Ya, jadi siapa saja yang terlibat di sana? Ya, tentu bukan hanya modal, tetapi teknologi dan mereka harus punya knowledge juga. Dan ini yang belum disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi supply chain-nya belum berjalan. Jadi memang budidaya ini
tidak bisa mereka membudidayakan dari kecil sampai besar, tapi ada stage yang segmentasi mereka melakukan budidaya dari yang tadi BBL menjadi ukuran sampai 200 gram selanjutnya, dan ada pakannya. Dan ini bukan hal yang sepele dan tidak bisa nelayan tradisional yang dengan kemampuan tradisionalnya dia mampu melakukan budidaya dalam tentu budidaya yang besar, yang modern. Dan ini memang perlu adanya tentu keterlibatan pemerintah dan swasta untuk menggarap budidaya lobster ini sehingga kita mampu bersaing dengan di Vietnam saat ini. Tanpa itu kita akan hanya berbudidaya tradisional dalam skala-skala kecil. Dan ini saya pikir momen yang bagus pada saat Vietnam mau dia menginvestasikan di Indonesia, transfer knowledge, dan kita memberikan kuota tertentu untuk mereka manfaatkan. Tentu ada kolaborasi untuk dalam sektor budidaya ini, khususnya untuk lobster. Saya pikir ini hal yang perlu dicoba dan saya pikir challenging untuk Indonesia. Baik, nanti kita akan tunggu kebijakan finalnya, kapan mungkin permen khususnya akan terbit, nanti akan dijawab oleh Pak Menteri di waktu yang tepat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wahyu Sakti Trenggono. Selamat kembali bertugas, Pak. Nanti kami ganggu lagi ya. Ya, oke. Terima kasih. Saya juga ucapkan selamat malam kepada Ari Purbayanto, Guru Besar IPB. Selamat malam, Prof. Selamat malam.